Sahabat Suara Sunderman, kita bertemu lagi dalam acara rancangan khotbah untuk Minggu 15 Maret 2026. Bersama saya Opini Abdi Putrahia dan Ibu Pendeta Dorcas Deli. Yang akan menjadi perikop khotbah diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Sebelum kita memulai berdiskusi atau mendalami firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendalami, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami, dapat mendengarkan firman Tuhan. Kegiatan ini, acara ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14, begini firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pasal 1 ayat 1 surat ini, secara terang-terangan Paulus menjelaskan dirinya sebagai penulis surat ini. Apa sebenarnya tujuannya? Baik, pertama dulu kita tahu bahwa penulis surat Efesus ini adalah Paulus, dan di situ jelas Paulus menegaskan identitas dirinya, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Jadi ini mau menunjukkan bahwa kerasulannya itu adalah resmi, bukan muncul dari dirinya sendiri, tetapi ini adalah kehendak Allah di dalam dirinya. Kita tahu seperti apa kisah kehidupan Paulus ya, menjadi seorang rasul. Nah, jadi kalau terkait dengan tujuan dari penulisan surat ini, tentu ini berkaitan untuk menguatkan orang-orang Kristen yang disebut di sini adalah orang-orang kudus dan orang-orang percaya yang sudah membentuk diri sebagai jemaat Efesus pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan bahwa lebih banyak isi surat Efesus ini nasihat Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, lalu apakah kondisi di balik penulisan surat ini? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya dari awal tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Dia menyebut jemaat Efesus itu adalah orang-orang kudus dan orang-orang percaya. Pada waktu itu sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, Paulus ada di penjara di Roma. Jadi dia mengirimkan suratnya ini salah satunya melalui Tikhikus ya. Pada waktu itu tentu kita tahu bahwa jemaat Efesus ini berada di kota
Efesus pusat penyembahan Dewi Artemis. Dan tentu ini menunjukkan bahwa keadaan kota Efesus itu dipengaruhi dengan politeisme, ya. Nah, tantangan orang-orang kudus dan orang-orang percaya yang disebut jemaat itu tentu pasti mengalami banyak pertimbangan-pertimbangan, pergumulan-pergumulan. Nah, disinilah Paulus mengirimkan suratnya agar jemaat Efesus itu tetap pada identitas mereka, karena mereka sudah dipersatukan sebagai jemaat oleh Kristus melalui kasih karunia Allah. Kalau itu kita bisa lihat di pasal 1, Paulus itu menyinggung terpujilah Allah karena anugerahnya. Jadi itu bagian dari yang ditampilkan sebagai latar belakang dari penulisan teks-teks berikutnya dalam surat Efesus ini. Nah, kalau dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain ataupun kitab-kitab lain, surat Efesus ini relatif lebih singkat, ya, hanya 6 pasal. Apa sebenarnya tema-tema yang ada di dalam surat ini? Baik, kalau kita memperhatikan 6 pasal ini tentu udah ciri khas dari surat Paulus, selalu ada salam, ya, salam pada pembukaan. Sedikit juga saya mau memberikan informasi sebagai pengetahuan Alkitab. Di tahun atau abad ke-19 sebenarnya sudah mulai muncul pikiran bahwa ini surat Efesus ini bukan ditulis oleh Paulus, tetapi pada umumnya masih percaya, masih juga menyebut bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Paulus. Jadi pasal pertama itu isinya salam, kemudian ada berkat dan ada doa. Jadi itu bagian dari pasal 1. Kemudian pasal 2 sampai pasal 3 mulai masuk pada ajaran tentang Kristus, bagaimana Kristus itu mempersatukan dan mendamaikan umat Allah. Sebenarnya kalau kita dalami pasal 2 dan pasal 3 ini, tersiratlah sebenarnya yang namanya gereja itu. Persekutuan orang-orang percaya oleh karena sudah dipersatukan dalam pendamaian salib melalui Kristus itu. Dan kemudian bagian yang ketiga, ya, ini adalah pasal 4 sampai pasal 6, ajaran hidup sebagai tubuh Kristus, dalam hal ini sebagai anak-anak terang. Karena kita tahu, saya sudah katakan tadi, bahwa di pasal 2 sampai pasal 3 ini tersirat sebenarnya yang namanya gereja itu, eklesia yang disebut-sebut itu, dan metafora dari eklesia atau gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, tentu di dalam pasal 4 sampai pasal 6 di dalamnya khusus disebut bahwa sebagai tubuh Kristus yang adalah jemaat hidup dalam terang. Baik, dalam perikop ini Efesus 5, 8, 14 ini ada 7 ayat, ya. Nah, di situ disebutkan beberapa kata seperti kegelapan, terang, menelanjangi, menguji, dan lain sebagainya. Mungkin bisakah dijelaskan kepada kami seperti apa maksud dari perikop Efesus ini? Ya. Baik, betul bahwa memang banyak
istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus, bahkan ada pertentangan, paradoks, gelap dan terang. Tentu itu kan nanti akan saya jelaskan. Ini adalah penggambaran dari keadaan seperti apa yang terjadi dalam konteks ini. Tapi saya mau singgung ini karena ini dalam perikop ayat 8 sampai ayat 14 ini termasuk di dalam bagian ajaran hidup sebagai tubuh Kristus, anak-anak terang. Saya menguraikan sedikit ayat per ayat. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 2 di pasal 5 ini, itu sebenarnya penggambaran kehidupan jemaat ditinjau dari sisi positif. Ya. Kemudian ayat 3 sampai ayat 7, hidup jemaat jika ditinjau dari sudut negatif. Ya. Jadi itu tadi selalu Paulus ini juga memberikan perbandingan, ya. Kemudian ayat 8 sampai ayat 14, hidup jemaat di dalam terang. Dan ayat 15 sampai ayat 20, hidup jemaat di dalam roh. Tentu karena kita ada dalam perikop ayat 8 sampai ayat 14 di pasal 5 ini mengarah kepada hidup jemaat di dalam terang. Saya membagi beberapa bagian. Ada 4 bagian saya mau bagi untuk menjelaskan ini. Kalau kita lihat sebagaimana yang saya katakan tadi, pada ayat 1 sampai ayat 7 telah dimulai menjelaskan kehidupan jemaat, baik dilihat dari sisi atau sudut pandang secara positif maupun dari sudut negatif. Maka di ayat 8 sampai ayat 9, Paulus mengingatkan mereka di sini adalah orang-orang kudus dan orang-orang percaya yang dia sudah sebut di pasal 1 ayat 1b, dan itu adalah jemaat, bahwa mereka sekarang tidak sama lagi seperti dahulu. Ya, makanya dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi sejak mereka telah bertobat, mengenal Kristus, menerima ajaran Kristus, mereka itu sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang disebut dengan jemaat. Tentu situasi ini telah berubah, sama sekali berubah, karena hidup mereka harus sesuai dengan situasi mereka yang baru. Ya, ia mulai dengan kalimat, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada 2 poin pokok penting yang perlu dulu kita amati dari ayat 8 dan khusus ayat 8 ini, yaitu istilah kamu adalah kegelapan. Ini sebenarnya menunjukkan eksistensi orang-orang kudus dan orang-orang percaya di jemaat Efesus. Jadi kalau bicara tentang eksistensi itu berarti bicara tentang keberadaan, ya, bicara tentang diri seseorang, bicara tentang hakikat sebagai manusia. Dan tentu ini berkaitan dengan hidup dan pekerjaan mereka. Jadi di sini tidak dikatakan kamu gelap, tapi di sini kamu adalah. Jadi ini penegasan ini penting untuk diperhatikan dengan mengatakan bahwa eksistensi ini sudah jelas. Keberadaan mereka sudah jelas karena mereka sudah ada di dalam Kristus, maka mereka harus memahami bahwa mereka itu sudah ada di dalam terang Tuhan.
sehingga ini akan dilanjutkan nanti. Tentu karena sudah ada di dalam terang, ini bertolak belakang dengan, bertentangan dengan yang namanya gelap. Nah, di sini ada pertentangan antara dua kuasa, ya. Istilah yang bertentangan antara kegelapan dan terang, ini sebenarnya ungkapan terang ini identik dengan di dalam Tuhan, ya ini. Jadi kalau bicara tentang gelap berarti bukan di dalam Tuhan, ya, tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini dua hal pokok penting yang kita lihat di ayat 8. Pertama tadi penegasan tentang eksistensi mereka, bahwa mereka itu dalam keberadaan diri mereka dan hakikat mereka itu sekarang sudah ada di dalam Tuhan karena kasih karunia. Dan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan keberadaan mereka di dalam terang, yang identik dengan di dalam Tuhan. Tentu hidup sebagai anak-anak terang berbeda dengan hidup di dalam kegelapan. Dilanjutkan di ayat yang ke-9, karena terang itulah harus berbuahkan yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini ada 3. Ya, saya jelaskan kebaikan. Ya, kebaikan ini berbagai rupa-rupa kebaikan. Bisa dilihat dari Galatia pasal 5 ayat 22, karena kan ini juga masih juga surat Paulus, ya, kepada jemaat Galatia. Jadi bisa dilihat seperti apa kebaikan yang diharapkan, yang perlu tampak, ya. Kemudian kebenaran. Ini sering kita dengar istilah kebenaran ini dalam bahasa Yunani aletheia, ya, tentu ini bagian dari menerima akan ajaran yang benar tentang Kristus itu. Dan sebelum kebenaran ada keadilan. Keadilan di sini tentu ini berkaitan dengan bagaimana menyatakan, ya, pembenaran itu yang dilakukan oleh Allah di dalam umatnya. Ketiga buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini hanya ada pada manusia baru, ya, karena dianugerahkan Allah kepada mereka. Jadi kebaikan, keadilan, kebenaran itu bukan karena orang-orang percaya ini, tetapi anugerah Allah. Jadi ini sebenarnya fokus di sini adalah karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah kepada umat yang sudah hidup sebagai manusia baru. Jadi ada pemahaman yang mengatakan dengan memahami ketiga buah ini, boleh dikatakan di mana Allah bekerja, di situ ada kebaikan. Di mana Allah menerima, di situ ada keadilan. Dan di mana penyataan Allah dimengerti, dipahami, di situ ada kebenaran. Jadi ini juga hal yang dijelaskan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kemudian saya lanjut aja ya Pak, ya, di ayat yang ke-10, ya, kita lihat di situ bahwa lanjutan dari menjelaskan di ayat yang ke-9. Karena mereka telah hidup sebagai anak-anak terang, maka mereka akan berusaha menguji. Ya, di sini menarik sebenarnya ada kata uji, menguji. Bahasa asli yang digunakan di sini mencoba, menyelidiki, nalar, ya, membuktikan, dan juga ada arti lain yaitu memilih dan mengambil keputusan, ya. Jadi di sini yang mau dikatakan adalah bahwa sesungguhnya kriteria menguji yang dimaksud
ini ibaratnya seperti sebuah eksperimen, ya. Jadi orang-orang kudus dan orang-orang yang percaya itu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidupnya perlu menguji, ya, perlu menguji segala hal, ya, sehingga ini nanti benar-benar berkenan kepada Allah. Hidup mereka setiap hari sebagai anggota-anggota jemaat haruslah tentu ditantang oleh doa, ya, kemudian percakapan-percakapan tentang kebenaran-kebenaran ajaran tentang Yesus Kristus secara terus-menerus. Dan inilah sebagai kriteria untuk menguji, ya, akan apa yang berkenan kepada Allah. Kemudian lanjut ayat 11 sampai ayat 12, Paulus melanjutkan nasihatnya bahwa hidup sebagai anak-anak terang setelah tadi menjalani proses menguji itu sehingga mengambil sebuah pilihan, keputusan, ya, maka tidak boleh ikut serta dalam perbuatan kegelapan karena itu akan membawa pada kebinasaan. Jadi orang-orang kudus dan orang-orang percaya tidak boleh bergaul, ya, tidak boleh bergaul atau menyatakan partisipasi yang terus-menerus dalam persekutuan dengan orang-orang gelap dalam tanda petik, ya. Dan bahkan bukan itu saja, mereka harus berbuat, ya, berbuat menantang apa yang hal-hal yang negatif. Jadi boleh dikatakan bahwa yang dimaksud di ayat 11 itu larangan, janganlah. Ini saya memakai terjemahan baru kedua, ini dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi orang-orang percaya, orang-orang yang kudus yang disebut sebagai jemaat itu harus berani mengatakan tidak. Jadi tidak boleh kompromi. Ini sebenarnya makna dari ayat yang ke-11 ini. Nggak boleh kompromi, ya, tapi harus mengatakan tidak, bahkan menolak bergaul dengan kehidupan yang negatif, yang tidak sesuai dengan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan itu dilanjutkan ayat 12. Bagi Paulus, mengapa hal itu di ayatnya 11 itu bagian yang perlu menjadi sikap jemaat Efesus, yaitu dilanjutkan di ayat 12, karena apa yang mereka orang-orang kafir buat secara tersembunyi itu memalukan, sekalipun hanya menyebutnya saja di lingkungan orang-orang kudus dan orang-orang percaya. Artinya bahwa orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini, ya, bisa saja kan mereka melakukan secara sembunyi, ya. Tetapi ketika mereka nantinya sudah di dalam terang bertobat, maka mereka harus tampak sebenarnya wujud yang disebut sebagai orang-orang terang itu melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran tadi. Nah, bagi mereka yang disebut hidup di dalam gelap atau dalam istilah orang-orang kafir itu yang tidak percaya kepada Kristus itu, menyebut saja pun perbuatan mereka itu sesuatu yang memalukan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-12, ya. Dan tentu ini pemahaman bagaimana memahami perbedaan antara kehidupan yang nyata anak-anak terang dan kehidupan juga anak-anak gelap,
ya, yang selalu ada di dalam perbuatan sembunyi-sembunyi, ya. Jadi bagi Paulus, karena kita ada di dalam orang-orang percaya dan orang-orang kudus, ya, jangankan untuk melihat apa perbuatan itu, menyebut saja pun itu sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang kotor, atau kalau istilah sekarang najis, ya. Itu ini yang tersirat di maksud dari ayat 11 dan ayat 12. Kemudian di ayat ke-14, 13 dan 14, ini yang dipertegas di sini dampak dari penelanjangan. Nah, kalau tadi sudah mulai disinggung di ayat 12 penelanjangan itu, maka di ayat yang ke-13 itu dampak dari penelanjangan. Ya, menelanjangi. Ibaratnya yang tadinya dalam tempat yang tersembunyi, karena terang bercahaya ini ditelanjangi sehingga tampak yang sesungguhnya. Ya, jadi itu. Nah, di sini tentu dampak dari penelanjangan dari pihak orang-orang kudus dan percaya itu tampaklah dalam arti yang sangat radikal, ya, yang digunakan di sini. Terang membuat mereka nyata, kelihatan, sehingga sifat kejahatan itu dapat diketahui tanpa ada yang tersembunyi, ya. Jadi ini memang sangat radikal, keras omongan Paulus ini di ayat yang ke-13 ini, ya. Dan kemudian bagian yang kedua yang kita lihat di ayat 13 ini, semua yang nampak adalah terang. Oleh karena penelanjangan anggota-anggota jemaat, orang-orang kafir bertobat dan menjadi Kristen. Ya, ini di ayat 13. Dilanjutkan di ayat 14, Paulus menggunakan bahan liris dari teks Perjanjian Lama. Ya, jadi di sini sebenarnya ada sesuatu simbolisasi spiritual yang kita lihat. Khusus di ayat 14, di situ kan penulisannya dibuat ditulis ke dalam, ya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, jadi sebenarnya itu adalah kutipan himne Kristen mula-mula, ya. Yang selalu dilakukan, dinyanyikan oleh Kristen mula-mula, yang menjadi bagian dari kredo atau pengakuan kekristenan mereka, ya. Dan ini yang dikutip di sini. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa maksud Paulus di ayat 14 ini, ada istilah di situ bangun, bangkit, ya. Ini berkaitan dengan istilah kata bangun dihubungkan dengan kebangkitan Yesus Kristus, menunjukkan kemuliaan Kristus, dan berdasarkan hal itu nyanyian ini terus-menerus membangunkan dunia. Kemurahan Allah menyebut orang-orang mati dalam kegelapan. Orang-orang yang tidur itu identik dengan orang-orang mati dalam kegelapan. Jadi ketika dihubungkan dengan kata bangun, bangkit, maka itu dikaitkan dengan memiliki sesuatu hari yang baru. Dan ajakan bangkit di sini, di mana Kristus akan bercahaya atas kamu. Khususnya ini orang-orang kudus dan orang-orang percaya. Sehingga jelas dalam ayat ini bahwa seseorang itu dia dibangunkan, dia dibangkitkan sehingga melihat terang dunia yang mencahayai dan membangkitkan secara terus-menerus, dan itu dilakukan oleh Sang Kristus, ya. Dan ini dalam sumber yang saya
baca Barclay itu dia menjelaskan sebenarnya kutipan di ayat 14 ini ada sebuah tradisi dalam kekristenan mula-mula, karena kan dulu kekristenan mula-mula ini simbolisasinya adalah baptisan dewasa, ya. Jadi mereka yang dibaptis mengaku iman mereka, dan cara bahwa mereka itu sudah menjadi Kristen setelah mengaku iman mereka dengan menyanyikan itu tadi himne, ya. Kemudian mereka berhimpun bersama dengan orang-orang Kristen lainnya. Nah, tentu di sini ada simbolisasi orang Kristen baru, ya, yang dilihat di sini. Nah, ini sebenarnya ada pengaruh paham dari paganisme. Paganisme ini istilah yang disebut ketika ada gerakan spiritual politeistik. Saya memperhatikan ilustrasi dalam gambar-gambar yang menunjukkan penjelasan dari tafsiran ini, karena kan mereka dibaptis, ya, dibaptis di sungai, di air tersebut, mereka bangun lagi, bangkit. Jadi gerakan spiritualitas itu menunjukkan bangkit, ya. Nah, istilah itulah yang mendasari pemikiran akan teks dari ayat yang ke-14 ini. Jadi boleh dikatakan bahwa ayat 14 ini adalah dihubungkan dengan persekutuan orang-orang percaya pada Kristus yang disebut sebagai gereja. Difahami bahwa gereja hanya alat, ya, tentu yang seharusnya tampak adalah cahaya Kristus itu yang tampak dalam kehidupan bergereja. Jadi terang itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan adalah terang. Tuhan yang bercahaya, Tuhan yang membangunkan gerejanya, Tuhan yang memakai gerejanya sebagai kaki dian, Tuhan yang menerangi dunia, Tuhan yang menerangi kegelapan dan menghakimi kegelapan itu sendiri untuk suatu kehidupan baru di dalam terangnya itu. Jadi itu penjelasan ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Baik, jadi dari semua uraian di perikop tadi, kira-kira apa prinsip, ya, identitas jemaat Kristen yang ditegaskan oleh Paulus dalam surat ini? Ya. Jadi kalau kita rangkum ayat 8 sampai ayat 14 ini, sebenarnya ini nasihat Paulus kepada jemaat Efesus yang berisikan kejelasan identitas sebagai tubuh Kristus dan juga etika hidup orang percaya dan orang-orang kudus tersebut. Ya, itu. Adakah poin-poin yang bisa menjadi relevansi bagi kehidupan jemaat masa kini? Ya, tentu kita memahami bahwa perikop ini kita akan aplikasikan dalam konteks kita saat ini. Ada 3 poin yang sebenarnya saya coba tawarkan kepada para pengkhotbah pada hari Minggu, karena ini pada hari Minggu nantinya. Yang pertama tentu identitas jemaat Kristen yang sudah ada di dalam keadaan yang baru di dalam Kristus, ya, oleh karena salibnya. Jadi poin ini penting, identitas menunjukkan kualitas hidup dan pekerjaan kita dan seluruh kehidupan kita ini
harus jelas identitas kita, yaitu mengarah kepada Kristus. Ini yang terkait tadi, eksistensi sebagai jemaat itu harus jelas. Jangan abu-abu, harus berani mengatakan tidak. Tidak boleh kompromi, ya. Nah, di sini nanti bisa dikembangkan lagi oleh para pengkhotbah dalam kondisi-kondisi realita kekinian. Yang kedua yang saya tawarkan, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan tema minggu. Gereja-gereja yang tergabung dalam sekber UIM, khususnya kita misalnya di BNKP, di situ kalau bahasa Niasnya ya Auri Ami Simane Onohaga. Nah, ini kan menantang kita. Kalau tadi bicara soal identitas yang jelas itu, kemudian sekarang harus tampak hidup sebagai anak terang itu. Ada 3 tadi, tampak dalam buah kebaikan, tampak dalam buah keadilan, dan tampak dalam buah kebenaran. Jadi ini perlu diuraikan lebih detail lagi, seperti apa kebaikan-kebaikan. Jangan-jangan versi kebaikan mana yang kita tampakkan sebagai anak-anak terang, keadilan seperti apa, kebenaran yang seperti apa, ya. Jadi ini boleh didalami lagi untuk dijelaskan kepada jemaat, ya, karena sangat penting ini juga harus tampak. Jangan kita mengatakan saya orang percaya, saya jemaat, tetapi tidak tampak buah sebagai anak terang itu, ya. Mesti tampak dalam keseharian kita, kebaikan kita, ya. Berarti kalau kita melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, berarti kita sudah ada di dalam terang, karena Tuhan adalah terang, Yesus adalah terang. Dan yang ketiga yang saya tawarkan, karena ini juga kita adalah masih dalam minggu sengsara. Kebetulan minggu tanggal 15 ini adalah minggu letare. Jadi minggu letare itu lebih kepada ajakan bersukacita dan bergembira. Nah, ini tentu kan seolah-olah kita paradoks. Ini minggu sengsara. Bagaimana kita bersukacita dan bergirang dalam masa sengsara, menenangkan diri, menghayati akan makna dari kesengsaraan Kristus. Sebenarnya justru inilah yang mau kita maknai, bahwa dalam minggu sengsara ini kita memaknai bahwa jalan sengsara yang dilalui menuju pada kemenangan dan kemuliaan Kristus. Inilah yang menggiring kita menjalani hidup ini dengan bersukacita dan bergirang, fokus pada Kristus, ya. Jadi kadangkala kan ini berkaitan juga bagaimana kita menjalani kesulitan-kesulitan hidup saat ini. Efisiensi anggaran, ya, kemahalan harga, ekonomi yang serba membingungkan, situasi dunia yang perang. Katanya kita ini sebenarnya sudah ada pada perang dunia ketiga tanpa kita rasakan, ya. Tapi bagaimana kekristenan kita? Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Kita berjalan di jalan menuju kemenangan dan kemuliaan Kristus. Oleh karena itu kita menjalani ini dengan sukacita, dengan bergirang, karena tujuannya adalah jalan menuju pada kemenangan salib dan kemuliaan Kristus. Jadi itu hal yang bisa saya tawarkan kepada para pengkhotbah,
Tentu sesuai dengan konteks tempat melayani, disesuaikan apa yang bisa kita jadikan kebutuhan jemaat melalui Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14 ini. Baik, terima kasih penjelasan perikop untuk hari Minggu ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan dapat membantu Bapak Ibu para pelayan di hari Minggu ini. Demikian saja rancangan khotbah untuk 15 Maret ini, dan sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.